Halo sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Madi Dupiandika SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, dari dalam video kali ini itu akan membahas kelanjutan dari yang kemarin ya, yang telah diupload, yaitu kan pembelajaran materi analisa teknikal sederhana, ya dasarnya dulu untuk pattern continuation. Ya, jadi pola perlanjutan itu seperti apa sih? Nah, semuanya sudah dibahas di video sebelumnya, silahkan teman-teman cek. Nah, sekarang akan melanjutkan video dari yang kemarin continuation, sekarang reversalnya. Nah, tapi masih dalam lingkup analisa teknikal sederhana untuk yang dasarnya. Jadi kita masuk yang klasiknya dulu, klasik analisa teknikal. Ya, teman-teman sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila mendapatkan manfaat dan juga insight-insight baru dari video-video yang saya buat, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading dalam dunia pasar modal. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan membahas seputar teknik atau analisa teknikal sederhana, ya dasar analisa teknikal sederhana untuk klasiknya, ya klasik analisa teknikal. Nah, jadi seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu klasik analisa teknikal. Ya, jadi analisa teknikal klasik itu merupakan kita mengambil dari pemahaman atau kita mengambil prinsip bahwa ya jadi sejarah akan selalu berulang dan berulang. Nah, jadi kenapa bisa berulang? Ya karena ada pola. Nah, jadi pola itu akan meyakinkan kita bahwa sejarah akan selalu berulang. Nah, oleh karena itu sejarah-sejarah yang terbentuk berdasarkan pola-pola tadi itu akan menyebabkan pengamatan kita ya terhadap sebuah analisa. Nah, inilah disebut dengan analisa teknikal klasik. Ya, jadi sebelumnya saya sudah membahas tentang continuation, artinya bagaimana pola perlanjutan itu, ya, bagaimana ciri-ciri, bagaimana kita bisa mengamati tentang pola perlanjutan tren. Nah, sekarang kita akan membahas yang sebaliknya, yaitu reversal. Ya, jadi reversal ini merupakan pola pembalikan tren, ya, dari yang sebelumnya uptrend balik menjadi downtrend, kemudian yang downtrend balik menjadi uptrend. Ya, itu ada namanya bullish reversal dan juga bearish reversal. Ya, seperti apa itu? Ayo kita langsung masuk ke materinya. Baik rekan-rekan sekalian, kita sudah langsung masuk ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang reversal pattern. Nah, jadi apa sih itu reversal pattern? Ya, saya jelaskan dulu ya definisinya. Jadi reversal pattern ini adalah pola pergerakan harga saham yang menunjukkan adanya pembalikan tren. Ya, sebagai contoh, apabila harga suatu saham menunjukkan kenaikan atau sedang dalam uptrend, kemudian muncul pola-pola reversal pattern, kemudian saham tersebut akan mengalami penurunan harga atau mulai memasuki arah downtrend, ya, atau tren menurun. Kemudian reversal pattern adalah salah satu cara trader untuk meraih profit maksimal. Pola pembalikan arah ini dimanfaatkan sebagai acuan entry buy atau entry sell. Nah, entry sell ini maksudnya bukan seperti forex ya, kita bisa mendapatkan untung pada saat sell, tapi artinya kita sudah keluar, ya. Sell itu artinya kita keluar, entah itu posisi kita dalam posisi untung atau rugi, ya. Kemudian, nah ini kita mulai masuk ke jenis-jenisnya. Ada yang namanya bullish reversal dan juga bearish reversal. Nah, kita bahas dari bullish reversal dulu. Ada double top, kemudian ada head and shoulders, dan juga ada rising wedge. Nah, kalau bearish reversal ada double bottom, kemudian inverse head and shoulders, ya terbalik, kemudian ada falling wedge. Nah, kita masuk ke bullish reversal dulu.
ya. Artinya dalam uptrend, kemudian timbul pola seperti ini dan akan menuju ke downtrend. Nah, ini adalah namanya double top ya teman-teman ya. Jadi double top adalah sebuah bentuk sinyal pembalikan arah setelah adanya pergerakan uptrend. Puncak top terbentuk ketika harga mencapai level tertentu yang tidak dapat ditembus. Nah, setelah mencapai level ini, harga akan memantul sedikit dan naik lagi ke titik sebelumnya untuk menguji kembali level tersebut. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ada spike-nya dua, ya, itu high-nya sama. Karena ingin menguji high kedua, ingin menguji high pertama, ya. Kemudian ini ada low. Nah, nanti ini jika ini tembus ya support di sini, kemungkinan besar akan menuju ke bawah atau downtrend. Nah, ini saya ada contohnya, yaitu saham PDES dan BMRI. Oke, kita cek ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini sudah double top ini yang teman-teman lihat. Ini kan dalam downtrend ya, ini ada downtrend, kemudian maaf, di sini dia downtrend, kemudian kan ada pembalikan di sini, tapi karena kita membahas dia sedang dalam uptrend ya, bullish reversal. Nah, ini kan kita cek di sini nih ya, anggap saja dari sini nih harga belum ada. Nah, di sini harga belum ada karena, nah, pada saat di posisi ini kita kan bisa melihat nih, oh dia downtrend, di sini ada pola head and shoulder ya, inverse head and shoulder di sini. Kemudian dia sudah mulai pembalikan arah nih menuju uptrend. Nah, pada saat uptrend kita sudah lihat di sini loh, ini kok ada pucuknya dua ya, ada spike-nya dua. Oh, berarti ini menunjukkan ciri-ciri adanya pola pembalikan arah yang menjadi downtrend, yaitu double top. Oke, berarti kita di sini bisa keluar ya dari market. Nah, meskipun ini dalam rentang waktu ini hampir 6 bulan ya, hampir 6 bulan, ini akhirnya dia mantul lagi nih di bulan Juni tepat. Nah, artinya dia 6 bulan mengalami downtrend. Mirip seperti yang dianalisa ya, mirip seperti yang dijelaskan dalam teori. Nah, oke, mungkin sebelumnya ada teman-teman yang bertanya, loh kok pakainya chart line ya, bukan chart candlestick seperti kebanyakan orang. Oke, sini sebelumnya saya breakdown dulu ya, bahwa kita kan belajarnya itu pattern ya, chart pattern. Nah, pattern itu kalau bisa dilihat ya teman-teman, dimanapun teman-teman lihat, kalau teman-teman mempelajarinya itu pattern, itu pasti dari bentuk dalam garis kan ya, tidak ada bentuk dalam candlestick. Nah, karena kenapa? Karena kalau kita menggunakan candlestick itu ada lagi dia gininya, analisa tersendirinya ya. Kalau candlestick yaitu ada seperti hanging man, shooting star ya, dan doji, seperti itu kan adalah analisa-analisa teknikal, di mana analisa teknikal untuk pola chart candle. Nah, itu punya analisa tersendirinya lagi. Nah, kalau kita belajar pattern ya, kita harus menggunakan line atau bar ya. Nah, kalau bar kan lebih kelihatan nih, mirip ya. Coba kalau misalkan ini menggunakan candlestick, nah itu agak, pertama dia karena kita point of view-nya besar, dia agak menjadi kabur ya, agak menjadi kurang akurat. Dan kemudian juga ini bukan pada tempatnya, analisa pattern bukan pada tempatnya. Nah, jadi itulah alasan mengapa kita belajar pattern, kita gunakan line ya, atau bar. Nah, selain itu juga kalau kita menggunakan line ya, karena ini kan kita trading itu ada jangka waktu, ada short term, kemudian ada medium term, ada long term. Nah, jadi short term itu 1-3 bulan teman-teman ya, artinya kita harus mengambil point of view lebih besar. Nah, beda kalau misalkan kita trading di sini ya, kita besarkan gitu. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini atau sebelumnya itu ada miss ya, atau mungkin kurang paham, jadi dia berpikirnya bahwa di saham itu kita namanya scalping gitu. Jadi scalping itu adalah bahasa forex ya teman-teman ya, itu bahasa forex untuk bertrading dalam jangka waktu yang sangat singkat ya, hitungan menit, paling lama itu jam. Nah,
Kenapa? Karena di forex itu memang euforia pasarnya itu luas banget, besar banget. Ya, 5 hari seminggu, kemudian 24 jam. Dan itu banyak sekali berita-berita yang mempengaruhi harga. Ya, beda seperti di saham yang euforianya itu mungkin paling lama 2 jam ya. Jadi kalau kita bertrading di saham, kita sebutnya short term ya, paling cepat itu pun one day trading, itu masuk dalam kategori short term. Nah, ini misalkan kita pakai ini ya teman-teman ya. Nah, ini kan kalau kita bertrading dengan point of view yang sangat kecil ya, point of view yang sangat sempit, jadi kan kini kita tidak bisa mendapatkan gambaran utuhnya. Oh, ini apakah lagi uptrend kah? Ya, apakah lagi sideways di sini? Ya, kalau lagi kita tarik, nah baru kita bisa dapat gambarannya. Oh, ternyata dari tahun 2022 itu year to date-nya itu ternyata masih konsolidasi gitu loh. Nah, jadi baru kita dapat gambaran utuhnya, baru kita bisa dapat ceritanya ya. Nah, ini kalau kita misalnya ganti ya ke candle itu ya mungkin masih terlihat, tapi ya jadinya agak seperti ini ya, jadi rancu, kurang akurat jadinya. Nah, apalagi yang kalau misalkan ini kita ambil point of view yang besar banget. Nah, jadi ini kelihatannya seperti garis lurus aja, padahal kalau kita lihat lewat line, nah ini seperti ada spike ya, spike naik, spike turun. Ini kelihatan banget ada pergerakannya, dan mungkin orang bisa lihat ini bahwa oh, ini lebih ke falling wedge gitu ya. Nah, kan bisa aja orang analisa. Nah, kalau misalkan pakai candle, gimana lihatnya ya, kecuali kalau kita menggunakan candle analisa yang tadi ada doji, shooting star, hanging man dan lain sebagainya, itu kita ganti ke monthly. Nah, ke monthly baru kita bisa analisa per candlenya nih. Oh, ini akan melanjutkan tren penurunan, oh ini masih, dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu. Oke, kita rubah ke default. Kemudian tadi ada contohnya adalah BMRI. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah saya garis-garis biar agak cepat. Nah, ini double top nih ya, sedang dalam uptrend, kemudian kena double top, turun. Nah, kemudian di sini juga double top, turun sedikit. Oke, ini sekitar 1 bulanan, 2 bulan. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi di double top, sekarang kita lanjut ke head and shoulders. Nah, jadi head and shoulders ini yang paling populer yang namanya ya. Jadi bukan merek sampo, tapi ya namanya pola dalam chart ya, pattern chart line. Nah, jadi head and shoulder ini dikenal juga sebagai major reversal pattern, yang artinya adalah pola pembalikan tren atau perubahan arah pasar. Pola ini dibentuk oleh puncak atau shoulder atau bahu diikuti oleh puncak yang lebih tinggi, headnya, dan kemudian puncak lain yang lebih rendah ya, ada shouldernya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini shoulder, ini head, ini shoulder. Nah, jadi kemungkinan besar jika tembus di harga support di sini akan menuju ke kembalikan arah pasar, yaitu downtrend. Nah, ini contohnya ada BMRI dan juga TLKM. Nah, ini masih di BMRI. Nah, ini sebenarnya banyak ya kalau teman-teman lihat untuk head and shoulder. Nah, ini juga mirip head and shoulder ya. Sini kemudian jelas di sini head and shoulder ya, head and shoulder. Kemudian juga sini masuk kategori head and shoulder. Nah, di sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian cek TLKM. Nah, ini head and shoulder ya, ini. Nah, ini double top juga sebenarnya kena nih. Oke, nah jadi sebenarnya agak subjektif ya. Tapi ya artinya memang sebagian besar itu sesuai dengan teori. Kenapa? Karena teori itu terbentuk atas dasar
sejarah, ya artinya orang kan study dulu, oh ini ada polanya. Nah, akhirnya pola yang berulang kali, minimal 10 kali, apalagi sudah menjadi sejarah. Nah, itu baru bisa menjadi sebuah teori, naik kelas dia menjadi teori. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada yang namanya pola rising wedge. Nah, rising wedge ini adalah salah satu pola reversal populer yang dapat dengan mudah diprediksi pada pergerakan harga sebuah saham. Nah, pola rising wedge ini terbentuk ketika harga berkonsolidasi antara garis support dan resisten yang miring ke atas, di mana kemiringan garis support, ya slope-nya itu atau kemiringannya lebih curam jika dibandingkan dengan kemiringan resisten. Nah, ini contohnya adalah saham ALI dan GGRM, ya Astra Agro Lestari. Kita cek, oh ini sudah saya bikin ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Ini kan dari sedang dalam uptrend, dan kemudian ini ada terbentuk seperti bendera dengan kemiringan yang semakin ke atas semakin menambah tinggi ya kemiringannya. Ya, kalau yang ini mungkin agak sedikit tapi ada juga kemiringannya. Nah, akhirnya dia menembus nih, tembus di support, dan akhirnya berpeluang ke bawah. Nah, sebenarnya sama di sini juga bisa, ya. Nah, ini kan ada berapa ini? Nah, ini misalnya ini ya. Kan sebenarnya ini teori ini memang bisa diandalkan. Jadi mana duluan nih, teori atau pengalaman? Kebanyakan orang tidak percaya teori tapi hanya pengalaman. Ya, dia bilang teori nggak penting, yang penting pengalaman. Ya, mana duluan, pengalaman apa teori? Nah, karena memang teori ini memang ada, teori terbentuk atas dasar pengalaman. Ya, artinya orang yang punya pengalaman tanpa membaca teori, yang ujung-ujungnya akan kena teori juga, tapi dia tidak sadar bahwa itu kena teori seperti itu. Nah, ini rising wedge ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bearish reversal. Nah, bearish reversal itu ada double bottom namanya. Jadi pola double bottom adalah pola pembalikan bullish yang terjadi di bagian bawah tren turun dan memberi sinyal bahwa penjual yang mendirikan aksi harga sejauh ini kehilangan momentum. Polanya menyerupai huruf W karena adanya two touch low. Nah, ini two touch low dan perubahan arah tren dari tren turun menjadi tren naik. Ya, jadi mirip seperti double top, hanya kebalik saja. Ya, speknya kebalik dari tadi ke atas ke kemudian ke bawah. Nah, contohnya adalah BBNI dan Bali. Kita cek ya. Nah, BBNI di sini sebenarnya ya mirip ya. Kalau kita lihat major trennya di sini udah kena, kemudian yang pasti di bawah sini. Nah, ini ya, meskipun ini ada sekitar mungkin 3 bulan ya untuk menyentuh adanya pola terbentuk double bottom ya, tapi sebenarnya di sini juga kita bisa lihat nih bahwa ada rising wedge nih. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini juga sudah, kalau kita bisa ambil momentum kemarin di sini ya, ini kita bisa dapat cuan ya untuk pola downtrend. Kita bisa dapat cuan di tengah downtrend suatu saham ya, BBNI ini. Nah, kita bisa dapat cuan di sini. Nah, ketika kita sudah konfirmasi, di sini ada rising wedge ya, ya udah kita keluar, kita cabut. Nah, dan akhirnya terbentuk double bottom. Nah, double bottom di sini ya, akhirnya jadi sinyal kita juga untuk mulai membeli sahamnya ya kalau kita trading. Nah, terbukti juga di sini ya, terbentuk akhirnya uptrend. Kemudian ada Bali. Nah, ini Bali juga sama ya, di bawah terbentuk double bottom. Nah, di sini juga ada double bottom. Nah,
sebenarnya ini ada salah satu tips ya teman-teman ya. Jadi kita menganalisa itu memang harus kita lihat secara major trendnya ya, point of view yang tertinggi, yang terbesar. Itu yang pertama, tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, setelah kita tahu ini major trendnya, sudah kita lihat secara dengan point of view yang lebih besar. Ini kan sebenarnya ada dua tipe ya. Ini di atas chart dan di bawah chart. Nah, ini anggap saja yin di sini, kemudian di sini yang gitu ya, yin dan yang. Nah, jika kita lihat nih, misalkan di sini belum ada harga, ya, dari kanan ke sini belum ada harga. Nah, ini kan kita pengamatannya baru sampai sini nih. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa oh ini sudah namanya downtrend nih. Ya udah kita lihat dari yin-nya, ya kita amati dari yin ke bawah nih, ya dari area yin-nya. Kita lihatnya spike ke bawahnya. Nah, kita ambil analisa kita untuk spike ke bawah, arah spike ke bawah untuk mengambil momen kita beli. Nah, sebaliknya jika kita hapus ya. Misalkan ini sudah sampai di sini misalkan ya. Nah, ini kan sudah mulai masuk ke downtrend nih. Kita lihat sudah mulai downtrend. Kita ambil dari si tempatnya yang ya. Apa sih namanya? Dari area yang ya, area yang kita lihat. Yang kita perhatikan adalah spike ke atasnya itu sudah membentuk pola apa sih? Nah, akhirnya kalau misalkan sudah terbentuk konfirmasi salah satu analisa yang tadi, ya misalkan anggaplah misalkan di sini nanti head and shoulder ya. Nah, ini shoulder head, seandainya nanti terbentuk shoulder, nah baru kita konfirmasi, tapi ternyata sebelum terbentuk shoulder lagi satu dia sudah turun. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, bisa dianalogikan yin dan yang. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada inverse head and shoulders. Nah, jadi pola head and shoulder terbalik ini adalah sebuah lembah yang terbentuk atau shoulder ya. Lembah pertama ini shoulder, diikuti oleh lembah yang lebih rendah itu head, ya. Kemudian lembah yang lebih tinggi itu shoulder. Nah, semuanya dalam posisi terbalik. Nah, pola ini terjadi setelah pergerakan panjang harga turun atau pergerakan panjang penurunan harga. Nah, ini contohnya adalah saham Inco dan juga UNVR. Oke, kita lihat Inco ya. Nah, di sini Inco terlihat ya. Ini kan pola tren turun. Loh, ini seperti ada head and shoulder inverse. Nah, ini kita bisa ambil peluang di sini. Nah, sebenarnya mirip ya. Di sini juga seperti head and shoulder nih. Kalau misalkan kita tarik dari sini, anggap saja ini belum ada ya. Nah, baru sampai sini. Ini ke kanan gini, belum ada harganya, belum terbentuk. Ini kan seperti head and shoulder nih. Nah, tren turun kita sudah lihat sini. Oh, ini sudah mulai tren turun misalkan ya. Kita ambil pengamatan kita dari atas ya, dari yin tadi. Kita perhatikan spike ke bawahnya, arah spike ke bawahnya. Oke, kemudian UNVR ya tadi. Nah, ini ya, ini adalah head and shoulder-nya. Nah, ini juga double bottom di sini. Ini juga head and shoulder sebenarnya jika ini belum terbentuk nanti, tapi ternyata tidak terbentuk shoulder lagi satu dan naik duluan. Ya, ini mungkin adalah sekitar 2 bulan ya, September, Oktober, November, Desember, 1,5 bulan sini ya. Kemudian kita lanjut nih yang terakhir, yaitu adalah falling wedge. Nah, falling wedge ini ya kembalikan dari rising wedge. Jadi ini adalah pattern atau pola yang terbentuk apabila harga memantul atau bounce di antara dua garis tren yang miring ke bawah dan konvergen. Nah, pola semacam ini seringkali ditemui pada ujung downtrend harga saham. Contohnya adalah UNVR dan BBRI. Nah, ini UNVR ya. Nah, ini seperti falling wedge. Ini kan downtrend nih. Nah, ini sudah konfirmasi falling wedge-nya. Kemudian naik mungkin 6 bulan ya, 6 bulanan naik, akhirnya turun lagi.
BRI. Nah, di sini ada banyak nih. Nih ya. Falling wedge, ini juga falling wedge. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sepertinya sudah habis. Oh ya, benar, sudah habis. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman untuk penjelasan tentang reversal pattern. Selanjutnya kita akan bahas tentang bilateral pattern. Oke. Ya, jadi di materi tadi pasti sudah jelaskan tentang apa itu teknik analisa klasik yang materinya adalah reversal pattern. Ya, jadi nanti kedepannya akan dibahas untuk yang teknik analisa klasik masih, tetapi untuk metode bilateralnya. Ya, sebelumnya continuation, sekarang reversal. Nanti kita akan bahas bilateral pattern. Nah, ini 3 pattern ini masih dalam lingkup konsep analisa teknikal klasik. Ya, nanti kelanjutannya juga akan ada modern analisa teknikal yang akan membahas seputar bagaimana sih indikator-indikator itu berdasarkan statistik. Nah, jadi indikator untuk modern analisa teknikal itu kan terbentuk atas dasar perhitungan statistik, perhitungan matematika. Nah, kita akan bahas nanti ya, agar teman-teman menjadi paham dulu tentang mindsetnya, tentang dasarnya, ya, agar tidak loncat-loncat belajarnya. Ya, oke. Sebelumnya ini merupakan video edukasi, bukan merupakan ajakan atau membeli atau menjual ya video-video saham-saham yang tadi sudah disebutkan. Jadi murni merupakan contoh untuk edukasi dalam video-video ini. Ya, jadi teman-teman silahkan nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan materi-materi baru, video-video terbaru dan update-update menarik seputar dunia investasi dan juga trading. Oke, saya Iman Dupiandika, SSI Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.